Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang XHTML ya, XHTML. Jadi XHTML. Kalau HTML mungkin Anda sudah sering mendengarkan. Ya. Kalau ini ada tambahan XHTML. Saya ambil dari beberapa sumber saja ya. Nanti bisa cari sendiri juga di situs lain ya. Jadi XHTML adalah sebuah kombinasi dari HTML dan XML. Jadi kombinasi dari HTML dan XML. Kombinasi dari HTML plus XML. Kalau HTML mungkin Anda sudah sering dengar atau sudah mempelajari mungkin atau sudah mengambil mata kuliah. Seperti biasa kalau Anda mau buat web yang statis itu biasa Anda menggunakan HTML. Jadi ini sebenarnya tampilan HTML ya, kode-kode HTML. Ini ya. Ini kode-kode HTML. Ini kode-kodenya kalau mau lihat ya. Kode HTML, kemudian lanjut ke mana tadi? Nah, terus XML. Jadi XML itu dia terkait dengan struktur data. Ya. Kalau Anda mau lihat kode XML ya, saya coba cari contohnya. Ini contohnya ya. Jadi dia biasanya untuk menampilkan data atau representasi data. Representasi data. Jadi kalau Anda lihat ini dia ada komponen paling luar, ada yang paling dalam. Gitu. Jadi Anda bisa menggambarkan, Anda bisa membayangkan ada baris, misalnya nama, alamat, ini aja dulu dua ya, ini saya dulu dua, Adi, Perintis, Ani, saya. Nah, ini di apa namanya di format dalam bentuk XML kira-kira seperti ini ya, jadi masuk ke dalam nanti ya, jadi format data ini di format dalam bentuk XML kode-kode seperti ini ya, anggap saja ini datanya seperti itu. Misalnya ini data data pertama ya, jadi misalnya nama, alamat, kemudian ini di copy lagi ya, dan seterusnya. Jadi dia merupakan sebuah format data. Lebih dekatnya mungkin seperti ini. Ya, seperti ini. Ini mewakili satu baris. Kalau kita lihat yang beberapa baris, seperti ini. Ini mewakili baris pertama. Produk 1 datanya 1000. Jadi kalau Anda mau mau buat ilustrasinya produk ID, kemudian produk name, terus produk 1 misalnya ya, ID-nya 1, terus namanya adalah produk 2, produk 1 maksudnya, produk 1, dan seterusnya. Ini ada 2 produk 2 ya, kira-kira begitulah. Jadi data itu, jadi XML itu representasi data ya, atau format data. Kalau Anda pernah dengar istilah JSON ya, pernah dengar JSON
ya, JavaScript Object Notation itu fungsinya hampir sama. Ya, biasanya XML atau JSON itu dipakai untuk komunikasi data antara dua platform yang berbeda. Misalnya yang satunya web, yang satunya Android, ya kebanyakan sekarang menggunakan JSON, ya. Ya dulunya juga atau ya sekarang juga masih terpakai untuk WML. Apa tadi XML, ya. Jadi dia terkait dengan format data. Kemudian lanjut lagi. Ya, tujuan XML itu menggantikan HTML. Ya. HTML adalah bentuk HTML yang didefinisikan sebagai aplikasi XML yang berarti XHTML. Jadi poinnya adalah dia kombinasi dari HTML dan XHTML. Ya, HTML, nah, XHTML. Nah, di sini XHTML adalah bahasa markup sebagaimana HTML. Jadi bahasa untuk web, ya, seperti HTML. Jadi kalau sebenarnya kalau Anda memahami HTML itu, maka sebahagian besar perintah-perintah XHTML itu Anda sudah tahu atau Anda sudah paham. Jadi sangat membantu sekali memahami XHTML ketika Anda sudah tahu perintah HTML. Ya. Nah, XHTML merupakan versi HTML yang memenuhi persyaratan XML dan merupakan sebuah dokumen HTML dan XHTML menjadi standar internasional dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh ya, kita Indonesiakan saja ya, W3C, kan? Terkait teori itu silahkan Anda baca-baca nanti ya. Jadi HTML menyempurnakan kekurangan-kekurangan HTML dan seterusnya. Nah, di sini ada penjelasan ya, penulisan XHTML tidak terlalu berbeda dengan HTML. Sekarang kan HTML 5 ya. Seperti itu, hampir sama lah. Nah, jika sudah mempunyai kemampuan HTML, maka sangat membantu untuk memulai XHTML. Jadi HTML mengharuskan penulisan tag dengan huruf kecil dan selalu menutup menggunakan penutup tag. Jadi HTML juga punya aturan-aturan yang mirip-mirip lah dengan HTML. Ya. Nah, ini contoh aturannya. Ya, nanti kita lihat di contoh di bawah itu lebih jelas. Huruf kecil, terus ada penutupnya, kemudian membuka dan menutup tag pada sarang yang benar. Atribut tag ditulis dengan huruf kecil dan memakai tanda petik. Nanti diperlihatkan saja di bawah. Ini ada contoh-contoh ya, contoh-contoh perintah. Saya pindah dulu ke ini, hampir sama juga. Ini hampir sama juga penjelasannya tadi. Ya. Jadi versi terbaru dari HTML. Ya. Ini singkatannya. Terus HTML menggunakan elemen dan atribut dari HTML. Apa itu elemen, apa itu atribut? Bisa Anda ingat-ingat nanti di materi HTML. Terus ini XML. Ya, XML. Saya sudah jelaskan tadi. Ini contoh halaman web. Saya lanjut. Nah, anatomi dari elemen HTML. Ya. Jadi kalau Anda lihat kan hampir sama itu. Jadi H1 itu untuk memperbesar huruf. Ya, ini tag pembuka, ini tag penutup. Sama kan dengan HTML. Jadi tag itu selalu ditutup dengan tanda slash. Ini namanya tag. Jadi P ya, terus mungkin Anda pernah pakai P kemudian apalagi H1, H2, H3 pernah pakai mungkin juga bold gitu kan. Ya, selalu ada penutupnya itu. Ya. Terus atribut-atribut persis mirip dengan HTML juga. Jadi ini atributnya.
Selalu